Bangkong dikong korong kujang, kacai kundang cameti da kole di buah hanggasa, ulah ngomong samemeh lempang dah hirup katungkul kupati, paeh teu nyaho di mangsa hirup katungkul kupati, paeh teu nyaho di mangsa. Babasan jadi carita, nyumput bunyi dinu caang da bangkong ngaheung liangna, tah eta kumanyatana mun keris manjing warangka manjing keris, pek pikiran sing karasa ulah jauh titinggalan. Puisi dimulai dengan gambaran seekor katak yang berkalung senjata kujang. Senjata kujang adalah senjata yang tajam, memegang cemeti, meloncat dari daratan ke air. Cemeti memberi arti mendera kecepatan, sehingga katak tersebut harus sudah amat berpengalaman berkat latihan meloncatnya, sehingga loncatan kilatnya membebaskan dirinya dari tebasan kujang yang tajam di lehernya. Sedikit saja dia lalai, maka katak akan mati terpotong lehernya. Kujang adalah benda pusaka yang dapat dinilai sakral, penuh daya gaib kerohanian. Jadi loncatan itu adalah loncatan yang bernilai rohani. Mengapa meloncat dari darat ke air? Kalau tidak mengenal kosmologi Sunda lama, tentu tidak akan pernah bisa kita menangkap artinya. Pada masyarakat ladang di Pasundan, air adalah simbol dari keabadian, karena yang akan menyuburkan tanaman padi di ladang. Meloncat dari darat atau bumi ke air berarti melompat dari dunia manusia ke dunia rohani, dunia keabadian, atau dunia surgawi yang bernilai ilahiyah. Mengapa loncatan dari dunia ke surgawi itu amat berbahaya kalau tidak terlatih? Hal ini ibarat seperti manisnya buah pisang biji yang berada dalam buah honje yang pahit asam. Kebahagiaan itu adanya dalam sebuah penderitaan. Penderitaan itu bukan kata-kata, tetapi pengalaman yang nyata. Itulah sebabnya jangan bicara soal kebahagiaan rohani kalau belum mengalami sendiri pahitnya sebuah penderitaan. Kulitnya adalah duniawi, pahit getirnya adalah dunia yang kita alami sekarang, tetapi isinya adalah sesuatu yang manis dan menyenangkan. Dalam pandangan manusia, hidup ini diharapkan keberlangsungannya, dan kematian tentu saja tak diharapkan. Tetapi kapanpun manusia dapat mati, tak seorang pun tahu saatnya. Kenyataan hidup dan mati ini jelas-jelas setiap orang mengetahuinya. Tetapi benarkah seperti apa yang diketahui selama ini? Apakah ada yang tersembunyi di balik kenyataan yang jelas benderang ini, bahwa manusia akan mati? Jelas sudah. Berarti bersembunyi di balik yang terang itu artinya adalah kematian itu sudah kita ketahui bersama, namun kita seakan-akan enggan untuk memahaminya. Hidup ini terstruktur dalam dua kenyataan, yakni kenyataan air atau keabadian
atau ilahiyah, dan kenyataan material dunia manusia. Alam ilahiyah pada diri manusia tidak terlihat, alias kosong melompong. Yang nampak pada manusia hanya alam materialnya saja. Itulah sebabnya manusia tidak mengetahui ada yang tersembunyi dalam tubuh ini, sesuatu yang lebih abadi. Arti hidup bagi manusia yang tak melihat yang tersembunyi adalah seperti katak yang menyelimuti liangnya. Katak adalah badan kasar, liang adalah kosong yang abadi itu. Atau seperti keris, material yang menyelimuti warangkanya atau yang kosong abadi. Dalam ungkapan populer inilah disebut kuring di jero kurung atau aku dalam kurungan tubuh ini. Agar manusia tidak takut mati atau siap mati adalah dengan membalikan kenyataan, sibang balikan, yaitu liang menyelimuti katak dan warangka menyelimuti keris. Artinya, yang ilahiyah atau yang spiritual justru itu yang harus menyelimuti tubuh duniawi ini, atau kurung di jero kuring. Anda menjadi manusia spiritual karena tubuh material Anda diselimuti oleh keabadian rohani. Jalan atau metode ke arah perubahan yang terbalik ini amatlah gawat dan sulit dilalui. Anda harus sangat terlatih meninggalkan yang kebutuhan duniawi untuk mendapatkan loncat ke alam spiritual surgawi. Dengan demikian, makna jemplang di sini adalah sebuah paradoks. Jemplang dalam pengertian sehari-hari adalah jatuh ngajengkang ke bawah, sedangkan jemplang bangkong ini justru sebaliknya, jatuh ngajengkang tapi ke atas. Laku rohani itu berbalikan dengan laku duniawi. Dalam laku rohani yang terjadi adalah jatuh ke atas. Manusia spiritual, kurung di jero kuring, sudah tidak takut mati, karena ia sudah mati dalam hidup. Manusia memang tidak tahu saat kematiannya, tetapi bagi manusia rohani, kapanpun saat kematian itu tiba, ia sudah tidak heran lagi. Dalam tubuh dan hidup duniawinya telah terbungkus oleh yang kosong, yang abadi. Bagi manusia yang masih terbungkus hal-hal yang materi duniawi, artinya belum jemplang, belum menemukan yang nyumput bunyi di nucaang. Kematian adalah penderitaan. Jalan yang menuju spiritual kosong itu amatlah sulit, seperti katak yang berkalung kujang yang meloncat kencang dari darat ke air. Jemplang bangkok.